bilang apa kabar kalian hari ini, kalian jawab luar biasa, antusias, yes. Bisa ya? Bisa, oke. Kita mulai, 3, 2, 1. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, antusias, yes. Makasih untuk kita semua. Nah, pagi ini Ibu akan membawakan pembelajaran yang menarik buat kalian semua. Tapi sebelumnya Ibu mau minta satu dari kalian itu berdoa. Ibu minta Adriana. Oke, untuk memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Makasih untuk Adriani. Kalian tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu. Oh, oke. Kalau gitu Ibu mau nyampein satu hal dulu tentang review. Nah, kan kita udah belajar juga minggu lalu tentang apa kita belajar tentang? Pada lupa ya? Ibu ingetin ya. Minggu lalu kita belajar tentang dinamika atmosfer. Nah, kita kan di atmosfer itu ada 5 lapisan. Dari kelima lapisan ini ada yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini loh. Kalian tahu nggak lapisan apa itu? Lapisan di mana terdapat gejala cuaca. Ayo, apa? Ada yang tahu? Coba pakai aja. Vero mungkin? Mesosfer. Bukan. Ada coba lagi nggak? Bukan. Oke, nggak apa-apa. Ibu kasih tahu aja ya. Jadi kita hari ini belajar tentang troposfer. Nah, troposfer itu adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Nah, di lapisan troposfer ini kan seperti yang Ibu sampaikan tadi itu ada ini kan gejala cuaca dan iklim. Nah, hari ini kita lebih membahas tentang unsur cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim. Hari ini khusus untuk jam pelajaran ini, Ibu akan menyampaikan 4 unsur sinar matahari, suhu, kemudian angin, dan tekanan udara. Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, kalian akan memahami apa saja sih 7 unsur itu dan bisa menyebutkannya. 5 dari 7 unsur. Ini tidak perlu dicatat, nggak apa-apa ya. 5 dari 7 unsur cuaca. Gitu ya. Nah, yang kedua, kalian bisa menjelaskan pengaruh dari aktivitas manusia terhadap unsur cuaca. Nah, kalian juga bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tentang bagaimana kalian mensyukuri sebagai tanggung jawab kita juga sebagai murid Kristus untuk menjaga dan mengelola alam yang telah diciptakan oleh Dia gitu. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke satu persatu ya. Nah, kan Ibu udah kayak buat summary-nya di sini kan. Nah, kalian bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu dari gambar ini. Mungkin bisa belajar juga nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu kita kan membahas tentang penyinaran matahari. Nah, apa sih yang berhubungan dengan unsur penyinaran matahari ini sehingga dia mempengaruhi cuaca dan iklim yang berbeda di berbagai tempat? Kalian setuju nggak dengan pendapat itu? Kalau di berbagai tempat itu pasti berbeda cuaca dan iklimnya. Setuju. Atau mungkin Ibu mau bertanya dulu, kalian dari sini paham belum cuaca dan iklim itu perbedaannya apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Ibu akan menjelaskan lagi ya. Cuaca itu keadaan udara di suatu tempat. Nanti nggak apa-apa sambil dicari. Keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang singkat dan wilayah yang sempit. Nah, kalau iklim apa? Ini kebalikannya.
Berarti cuaca apa Bu? Keadaan udara di suatu tempat yang sempit. Keadaan udara di suatu tempat yang sempit dalam waktu yang singkat. Berarti iklim itu dalam waktu yang panjang. Iya. Dalam waktu Nanti yang Vero bisa kasih penjelasannya lengkapnya. berarti iklim itu adalah keadaan udara di suatu tempat yang lebih luas dan dalam waktu yang lebih lama. Iya. Lanjut untuk Vero. Ya, kasih ya Vero. Ya, jadi yang disampaikan oleh Vero itu benar. Jadi kayak kebalikannya dari istilah cuaca itu sendiri. Nah, setelah kalian sudah memahami cuaca dan iklim itu pengertiannya apa, kita bisa lanjut lagi ke unsur cuaca dan iklim yang pertama. Nah, penyinaran matahari ini sebenarnya itu ada 4 proses yang mendasari penyinaran matahari itu sendiri. Nah, kalau logikanya gini, penyinaran matahari itu kan maksudnya lebih kepada radiasi kan. Jadi bagaimana sinar matahari itu bisa langsung masuk ke dalam permukaan bumi. Tetapi penyinaran matahari yang dimaksud di sini itu bukan yang langsung. Jadi kita mengenal itu ada 2 istilah, langsung dan tidak langsung. Nah, jadi untuk di konveksi ini sebenarnya itu lebih ke yaitu mengalirkan gitu. Jadi gini logikanya ya. Aduh, agak sulit untuk menjelaskan apa di gambar. Kalau kita menuliskan ini misalnya bumi, daerah bumi. Ya, jangan lihat dari gambarnya ya. Ini intinya bumi lah ya. Terus kita lihat ini matahari. Nah, bagaimana supaya sinar matahari ini bisa sampai ke bumi? Tapi ini merupakan penyinaran yang tidak langsung. Jadi dia kan dipantulkan. Tetapi udara kan, jadi penyinaran secara tidak langsung itu lebih kepada mengubah udara dingin menjadi udara panas. Jadi kayak misalnya di sini ada udara panas nih, udara panas. Nah, tapi di sekitar permukaan ini kan udara dingin. Nah, jadi kalau melalui proses konveksi ini, udara panas ini menghantarkan ke udara dingin, tetapi dia memang secara langsung ke sana. Jadi kayak bersinggungan gitu udara panas dengan udara dingin. Sejauh ini paham nggak? Paham? Ini paham? Vera paham? Grace paham? Oke. Nah, kalau yang untuk kedua konduksi, nah itu hampir sama. Jadi dia secara vertikal juga. Vertikal itu dari atas ke bawah ya, atau bawah ke atas. Jadi antara ke bawah ke atas ke bawah. Jadi kalau yang perbedaannya di sini konduksi itu dia lebih kepada hanya dia di sini, tetapi secara tidak langsung dia itu kayak membuat udara dingin menjadi panas tapi nggak langsung bersinggungan. Jadi dia udara panas itu dia naik ke atas. Pelan ya Bu? Gimana? Pelan-pelan. Ya, iya prosesnya pelan dan nggak sampai ke atas gitu loh. Jadi kayak istilahnya kalau di sini yang ibu baca itu menjalar. Oke. Nah, kemudian yang ke selanjutnya itu kan adveksi. Nah, kalau kita supaya memahami materi ini dengan mudah, kan seperti itu tadi disampaikan kalau itu vertikal kan, vertikal. Nah, yang kedua ini horizontal, kebalikannya. Kalau horizontal berarti ke Kiri kanan. iya, benar. Dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, jadi udara yang ada di sini itu dia berusaha supaya membuat udara dingin yang ada di kanan atau kiri itu menjadi udara panas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke turbulensi. Turbulensi ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 9. Kalau memang kalian mendapatkan mata pelajaran geografi secara umum lah. Turbulensi itu lebih kepada perputaran. Nah, itu ingat kata kuncinya ya. Apa? Perputaran. Nah, dari dia yang perputaran itu tidak hanya sekedar di atas atau di bawah, di kanan atau di kiri, tapi benar-benar secara menyeluruh. Jadi udara panas dan udara dingin itu saling bercampur. Sampai sejauh ini paham? Paham. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari itu ada 3. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Faktor yang mempengaruhi? Ada angin, suhu, ada udara. Bukan. Itu beda lagi. Kita masih di sini. Oh. Apa? Kira-kira.
Nih, gini berpikirnya, logika berpikirnya. Cahaya matahari ini melakukan penyinaran. Nah, tapi ada faktor yang mempengaruhi dia bisa sampai atau enggak ke permukaan bumi. Kira-kira kalian apa? Apa yang membuat dia lebih mudah untuk menjangkau permukaan bumi? Sinar itu. Ada yang mau berpendapat? Vero mungkin? Gak apa-apa, tebak aja. Kamu mau jawab udara, tapi kayaknya enggak deh. Udara. Bisa jadi. Mungkin ada istilah lain yang bisa lebih sedikitnya lagi. Oke, nggak apa. Poin ke untuk Vero. Nah, jadi sebenarnya yang disebutkan tadi itu adalah salah satunya. Ada 3. Yang pertama itu jarak. Jarak apa? Antara matahari dengan itu singkat aja ya, matahari dengan bumi. Kemudian yang kedua itu adalah durasi hari. Durasi hari dan sudut sudut datangnya sinar matahari. Kemudian yang ketiga itu adalah lapisan atmosfer. Nah, yang disebutkan Vero tadi kira-kira masuk kemana? Tadi dia sebutkan udara kan? Dia masuk mana? Masuk lapisan atmosfer. Ya benar, one clap untuk kita semua. Jadi nomor 3 itu lapisan atmosfer ya yang disebutkan tadi. Nah, Ibu jelaskan dari atas saja. Jarak antara matahari dan bumi itu, jadi gini loh logikanya. Kalau misalnya bumi itu melakukan penyinaran, matahari melakukan penyinaran ke bumi, kan jadi di berbagai tempat itu berbeda. Ada yang dia menjauhi matahari, ada yang mendekati matahari. Nah, kita bisa melihat, iya, ini suara ya? Oke. Nah, jadi kayak bisa dilihat dari situ jaraknya itu kita bisa lihat dari situ. Makanya radiasi itu bisa cepat sampai itu dari kayak daerah mana yang duluan mendapatkan sinar matahari. Kemudian kedua, durasi hari dan sudah datang sinar matahari. Nah, aku mau menggambarkan bagaimana sih sebenarnya posisi bumi ketika memperoleh sinar matahari. Nah, ini misalnya bumi, terus ini matahari. Nah, kalian tahu nggak yang aku garis ini apa? Garis bujur. Garis bujur. Lintang. Oke. Poin untuk Grace. Nah, benar ya. Ini disebut garis lintang atau garis ekuator. Nah, garis lintang ini sebenarnya adalah garis yang kalau misalnya dikenai oleh sinar matahari ini bakal kelihatannya tuh kayak sebenarnya lebih panas gitu loh. Tahu nggak Indonesia iklim apa? Panas tropis. Oke, mantap kita semua. Jadi Indonesia itu kan iklim tropis dan memang daerah Indonesia itu berada di wilayah ekuator atau berada di dekat garis lintang ini. Makanya kalau misalnya sudut datang matahari ini berada di titik ini, titik garis khatulistiwa, secara otomatis pasti daerah itu merupakan daerah yang panas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang menjauhi matahari atau berada di lintang, kan kalau misalnya iklim matahari itu pembagiannya di situ lintang, terus di atasnya ini semakin kesini apa? Semakin ke atas, dingin ya. Jadi disebut juga iklim kutub kan. Nah, kalau dia memang sudut ini masuk ke sini, secara otomatis sudah pasti dingin. Nah, makanya itu durasi hari dan sudut datang sinar matahari itu sangat mempengaruhi juga penyinaran matahari itu bisa sampai kepada bumi. Kemudian yang ketiga, lapisan atmosfer. Seperti yang disebutkan oleh Vero tadi, mengapa lapisan atmosfer juga mempengaruhi? Jadi selama bumi itu masih berputar ya, jadi kayak bumi, maksudnya umur bumi gitu kan masih ada gitu ya. Jadi kayak aktivitas manusia juga tidak terlepas dari itu. Nah, aktivitas alam juga secara seismik, jadi kayak meletusnya gunung Merapi itu juga mempengaruhi bahwa kan bakal ketutup kabut nih logikanya nih ya nggak sih? Kalau misalnya gunung itu meletus, secara otomatis abunya itu kan langsung ke udara kan. Nah, itu yang bisa menghalangi cahaya matahari bisa masuk. Nah, kita sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua apa tadi?
angin. Oke. Angin, yakin? Suhu, oke, benar. Jadi kita sekarang bahas tentang suhu. Nah, suhu itu juga ada faktor yang mempengaruhi sehingga dia bisa menjadi unsur cuaca dan iklim. Nah, yang pertama itu garis lintang. Nah, ini sama penjelasan ibu tadi. Mungkin ada yang bisa mengulang nggak tentang garis lintang? Grace mungkin tadi yang nyebutin garis lintang. Gimana? Belum. Ada lagi nggak yang mau nyebutin? Mau menjelaskan apa sih garis lintang yang tadi? Hampir sama kayak tadi kok, penyinaran. Vero? Garis lintang itu salah satu faktor bagaimana matahari itu cahaya penyinaran matahari itu bisa sampai ke bumi. Nah, khusus di garis lintangnya sendiri, dia bakal punya penyinaran rasa panas yang lebih daripada di luar garis lintang itu sendiri. Semakin ke arah atas, dia akan semakin dingin karena penyinarannya dingin ya. Gimana ya, Bu ya? Pokoknya di garisnya lebih panas deh daripada di luar garisnya. Oke, benar Vero. One time to Vero. Nah, benar ya seperti yang disampaikan. Jadi hampir sama. Jadi faktor yang mempengaruhi itu salah satunya juga sama, yaitu garis lintang. Kemudian yang kedua itu adalah ketinggian tempat. Jadi ini juga bisa kayak kita logikakan gitu kan ya. Ketinggian tempat itu semakin tinggi, secara otomatis semakin dingin. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Nah, ini penting sih, mungkin kalian bisa jelaskan dari catat. Maaf. Jadi suhu itu berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kita kenal dengan kata suhu harian. Apa sih sebenarnya suhu harian ini? Jadi sebenarnya yang membedakan suhu harian nanti dengan suhu lainnya ya. Suhu harian ini adalah suhu yang ditentukan berdasarkan perhitungan waktunya. Jadi kan dibagi 3 nih, suhu harian, suhu bulanan, kayak cicilan utang ya, suhu tahunan. Nah, jadi kalau suhu harian itu perhitungannya setelah suhu harian pasti suhu bulanan. Jadi bisa Nggak ada, Bu. nggak ada. Jadi menurut yang ibu baca begini, jadi suhu harian, suhu bulanan, dan suhu tahunan. Jadi ada perhitungannya secara matematis, tapi mungkin sekarang ibu nggak bisa menjelaskan. Nanti pertemuan selanjutnya ibu akan menjelaskan. Oke. Begitu penjelasannya untuk yang ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang penyinaran matahari? Untuk penyinaran matahari kita udah selesai di bagian 1. Oke. Aku mau nanya tentang garis lintang, Bu. Iya. Kalau misalnya garis lintang itu memang punya dapat panas lebih daripada daerah lain, kenapa gitu? Padahal kan bumi bukan terus yang katakan dari cuma garis lintang terus, apa yang bikin garis lintang itu dapat rasa panas lebih daripada daerah lain? Oke, pertanyaan bagus ya. Kalau menurut pemahaman ibu sih, kan seperti ibu gambar tadi kan, saya di bumi, terus ini garis lintang atau garis ekuator atau garis khatulistiwa yang kita tahu kan. Kalau rotasi bumi itu selalu berjalan terus ya, maksudnya nggak pernah berhenti gitu perputaran bumi. Sekalipun memang kita nggak merasakan secara langsung, maksudnya memang ini berputar nih, tapi memang ke dalam keadaan tetap. Nah, sebenarnya dia kan berputar pada porosnya tuh. Jadi garis ini, pengetahuan ibu ya, garis ini dalam keadaan tetap, tidak berubah. Jadi garis lintang itu adalah poros bumi. Iya, gitu. Paham nggak dari sini? Nah, mungkin kalian nanti bisa menggali lagi, bisa mencari di internet atau sumber lain. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang bisa diskusikan lagi dengan ibu, bisa kita sampaikan lagi. Makasih ya, Vero, pertanyaannya. Kemudian yang kedua kita suhu juga tadi udah ya. Yang ketiga berarti sekarang. Yang ketiga kita bahas tentang apa? Belum. Tekanan udara dulu. Jadi ini sebenarnya kayak ada urutannya juga ya. Nah, yang ketiga ini kita bahas tentang tekanan udara. Kalian familiar nggak dengan kata tekanan udara? Kurang ya? Ya, tekanan udara itu jadi kan kita sering nih mendengar kata udara, ya, udara. Kalau dalam bayangan kita udara itu gimana sih bentuknya? Angin yang berlalu. Angin yang berlalu. Ada lagi nggak? Nggak bisa dilihat ya. Oh, nggak bisa dilihat. Oke, iya memang udara ini kan abstrak ya. Jadi kita kayak nggak meyakini dia tuh substansinya ada nggak sih, maksudnya dia itu kan karena nggak kelihatan tapi kita selalu sebut-sebut gitu. Nah, tapi sebenarnya udara itu
memiliki massa. Mungkin kalian yang sudah pernah belajar IPA tahu massa. Massa itu apa coba? Jelasin kayak berat suatu benda. Apa sih yang membuat udara ini bisa disebut mengalami tekanan gitu? Tekanan itu maksudnya adalah kalau ditekan berarti itu dari arah mana? Atas sama bawah. Ya, atas ke bawah. Nah, udara yang berasal dari atas ke bawah itu berarti ada namanya istilah tekanan. Ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang tekanan udara. Maaf ya. Jadi ini kan air yang berwarna. Terus kita sediakan piring juga. Nah, ini piringnya tuh bisa kayak piring beling atau kalian juga bisa menggunakan piring kayak gini sih. Jadi kayak bisa nempel gitu ke lilinnya kan. Nah, lilinnya ini juga nggak harus panjang. Jadi nanti kan nanti kita bakal lihat dia itu bakal ditutup. Nah, jadi kalau misalnya dia terlalu tinggi nanti dia kena sama permukaan gelasnya. Nah, kita nyalain ya. Mungkin ada yang mau maju ke depan. Maju ke depan. Kamu nyalain. Jadi ibu bisa jelaskan dikit ya. Sistem kerjanya lilin ini kan ini namanya berarti ada proses pembakaran nih. Potong kue. Bukan, proses pembakaran. Nah, jadi kita tuangin airnya. Kamu tuangin airnya. Ini bukan lagi mau sulap ya. Jadi itu dituang. Jangan ke itunya, ke ininya maksudnya. Jangan kena ke itunya. Oke. Nah, tunggu dulu. Nah, kan kita lihat di sini proses pembakaran itu dia tidak tertutup. Secara otomatis oksigen itu bebas nih, mengalir dari kemana-mana kan. Nah, tapi ketika kita tutup, ini nggak tahu ya berhasil atau enggak, tapi mudah-mudahan berhasil. Nah, oke, dia mati. Nah, airnya naik. Ngerti? Jadi gini ya. Sama halnya dengan dua gelas ini. Mungkin Ari bisa geser dikit. Jadi dua gelas ini di sini aja. Jadi makasih ya Ari ya. Jadi dua gelas ini sama halnya dengan ini. Dia benar-benar mengikat oksigen yang ada dalam sini. Oksigennya otomatis berkurang. Kenapa? Karena sudah ditutup, Bu. Sudah ditutup. Selain itu Udara yang masuk dari luar tidak bisa lagi masuk karena yang dari bawah juga udah tertutup rapat oleh air. Oke, ada lagi? Seperti analogi tadi, campur tadi. Cuma kayak ada tambahannya lagi. Sedikit. Karena bervolume sekarang. Iya, bervolume. Volumenya sedikit. Volumenya sedikit. Ada lagi? Grace mungkin? Ada yang tambahin? Udah silakan Ibu coba. Iya ya. Henry, nanti ngomong sama ibu ya 5 menit ya setelah ini ya. Iya, Bu. Jadi oke, kita kembali lagi perhatiannya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa menjelaskan tambahannya lagi lah ya istilahnya. Jadi setelah si lilin itu mati, kan sebelumnya dia itu sebenarnya membuat satu kayak gas karbon dioksida nggak sih? Nah itu. Nah karbon dioksida ini berhasil mengalahkan si oksigen itu. Jadi oksigen yang tadinya benar-benar ada di situ semakin berkurang, udah dia tertutup kan selingkupnya yang luas ini jadi terhalang oleh gelas ini kan. Nah secara otomatis dia meredup perlahan, bukan karena dia kena memang permukaan ini ya, tapi memang benar-benar dia mati dan airnya itu masuk, airnya si ini. Nah memang yang tadinya dia penuh jadi masuk ke dalam gitu. Nah dia berusaha mencari oksigen itu juga gitu loh. Jadi volumenya itu juga semakin naik seperti yang tekanan ini juga, tekanan udara ini. Kita lanjut ke angin. Nah jadi angin itu nih ibu visualisasikan ini apa? Kalian tahu nggak? Puting beliung. Puting beliung, ya benar. Ada lagi nggak? Tornado, ya benar. Jadi ini kayak twister gitu ya. Jadi kayak perputaran atau yang angin yang berputar gitu. Kalian pernah ngeliat angin yang berputar? Belum. Di sawah gitu kan ada tuh biasanya. Oh iya, biasanya sampah, Bu, yang Itu kayak di film kartun ya. Iya benar. Nah ini kalau gambar kedua ibu visualisasikan ke kincir angin. Nah kita tahu sendiri kincir angin bermanfaat nggak buat kehidupan kita? bermanfaat. Untuk apa? Listrik. Ya benar. Pantai berkat semua. Nah jadi benar banget angin itu bermanfaat untuk kita. Nah itu makanya ibu di sini mau menjelaskan sih tentang apa sih yang menjadi faktor angin itu bisa maksudnya udara yang bergerak nih. Angin itu kan diartikan sebagai udara yang bergerak. Bagaimana sih kita bisa menjelaskan angin itu? Nah, sama halnya dengan udara yang abstrak kan. Jadi sebenarnya angin itu kalau diartikan itu sebagai udara yang bergerak, tetapi dari daerah yang memiliki ketinggian berbeda. Ada yang tahu ketinggian
nggak? Iya, benar, one Km/h. Jadi benar ya, angin itu selalu bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kecepatan angin sendiri itu dibagi menjadi 3 faktornya. Nah, faktor kecepatan angin itu ditemukan oleh Hukum Stephenson. Nggak pernah dengar ya namanya? Oh iya. Nah, jadi di sini dia menjabarkan ada 3, yaitu pertama gradien barometrik, yang kedua relief, yang ketiga pohon lebat. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Apa sih gradien barometrik? Belum ada yang pernah mendengar juga istilah ini? Belum. Nah, jadi tadi Ibu sempat terlewat ya, tapi nggak apa-apa, kita jelasin lagi. Tekanan udara itu ada yang disebut dengan garis isobar. Garis isobar. Kalian tahu nggak garis isobar itu apa? Masih berhubungan dengan tekanan udara? Nggak tahu ya? Oke, lanjut ya. Jadi garis isobar itu, jadi pada peta itu kan selalu ada istilah gitu kan, istilah. Nah, pada peta garis isobar itu disebut sebagai garis yang menghubungkan antara wilayah yang memiliki tekanan yang berbeda. Misalnya ini tekanan udara A, tekanan udara B. Nah, ada garis yang menghubungkan antara mereka gitu. Nah, gitu. Jadi berdasarkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Nah, itu tuh garis penghubung ya. iya, garis penghubung. Jadi itu yang dinamakan garis isobar. Nah, apa sih hubungannya garis isobar sama gradien barometrik? Jadi gradien barometrik ini lebih kepada angka yang menunjukkan ini loh satuannya gitu. Kalian tahu nggak satuannya apa? Satuannya si angin. Apa? Nggak ada gitu pengukurnya ya, Bu? Oh iya benar. Satuannya benar-benar tadi satuannya? Nggak tahu. Iya, satuannya itu milibar atau disingkat MB. Ya, milibar. Jadi nanti ada perhitungan matematisnya, kita akan belajar minggu depan. Nanti ini gua akan jelaskan dulu yang bagian kulit-kulitnya dulu ya. MB. Jadi penulisannya MB milibar. Jadi kalau kita udah mencari perhitungannya untuk gradien barometrik, secara otomatis kita udah dapat nih yang namanya MB-nya ini berapa milibarnya. Biasanya sih hasilnya selalu koma gitu ya. Tapi kita bakal jelasin lagi untuk minggu depan. Kemudian yang kedua itu relief. Jadi relief yang dimaksud di sini itu lebih kepada tinggi rendahnya permukaan bumi. Jadi kan permukaan bumi kita ini nggak yang mulus gitu aja, bulat lempeng, tapi benar-benar ada tingginya gitu, kayak ada kayak istilahnya ya, naik turunnya gitu lah. Nah, relief itu adalah itu tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, jadi kalau angin itu kecepatannya akan semakin maksudnya cepat ketika permukaan relief atau maksudnya reliefnya itu rata. Tapi kalau misalnya dia memang tidak rata gitu, kan genjal-genjal gitu istilahnya apa ya bahasa Indonesia itu. Jadi kayak dia bakal lambat gitu kecepatan anginnya gitu. Kemudian yang ketiga pohon lebat. Unik gak sih kata pohon lebat? Kalian paham nggak? Kalau ini bisa loh, cuma sekedar logika aja. Apa? Pohon yang gede biasanya lebih kecepatan anginnya lebih cepat ya. Lebih cepat. Ada yang berpendapat lain? Ada yang mau? Justru lebih lambat deh. Justru lebih lambat. Alasannya? Karena terhalang sama pohon ya. Iya, pada sekarang Ibu mau review. Nah, kita akan menggunakan sistem NHT. Kalian pernah dengar nggak istilah NHT? NHT itu number head together. Jadi kalian akan memakai ini ikat kepala, tapi ikat kepalanya itu bukan nomor, tapi tentang bukan cuaca sih. Ya tentang keadaan alam gitu. Nah, Ibu udah siapkan di sini. Kalian mungkin bisa pakai. Nah, itu Petir. Nah, ini petir. Nah, nanti Ibu akan ngambil kayak semacam chopstick gitu. Nah, jadi Ibu akan ambil. Pertama Ibu akan ambil. Nanti kalau setelah udah ada yang dapat, terus dia yang harus menjawab. Setelah itu dia yang harus mengambil. Oke? Siap? Gimana? Tutup kertasnya. Oh ya, oke. Instruksinya diulang ya. Jadi gini. Ibu tanya nih, tapi Ibu kan ambil dari chopstick. Misalnya 1. Bintang. Oke, berarti bintang harus menjawab pertanyaan Ibu. Oh, iya, Paham? iya. Nah, nanti kalau misalnya bintang udah saya menjawab terus benar, terus kan nanti ada pertanyaan selanjutnya. Bintang yang akan ngambil chopstick ini gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Siap nggak
nggak nih? Siap nggak? Siap, oke. Ibu mau bertanya, tapi bertanya dulu atau cabut dulu? Cabut dulu aja. Cabut dulu. Oke. Awan. Nah, berarti Grace ya. Grace jawab pertanyaan ibu. Tadi Kak Grace, kita udah bahas tentang penyinaran matahari. Nah, ibu mau kamu sebutkan aja 3 faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari. Jarak antara matahari dan bumi, durasi waktu, dan lagi lapisan atmosfer. Iya benar, one clap to Grace. Nah sekarang Grace boleh ambil untuk menjerumuskan temannya. Kalau dapat awan lagi, Awan kayak mana? gimana? Kalau dapat Kalau misalnya dia nanti dapat awan lagi, bisa ulang lagi. Karena peluangnya kita sedikit kan, 3 orang. Bintang, berarti Vero ya? Iya. Nah, sekarang Grace aja deh yang ngasih pertanyaan supaya kita lihat gimana sih Mak? Gak apa-apa. Bertanya aja tentang apapun. Tentang yang Grace dapat. Gimana susah please? Gimana? Atau mau ibu yang bertanya? Ibu aja, biar Kayaknya lebih suka ibu yang bertanya. ya. Apa ya? Sebutkan unsur iklim dan cuaca. Semua. Unsur-unsur. Tapi ibu baru ngasih tahu 4. Iya, nggak apa-apa. Iya. 4 unsur yang ada di yang baru aku pelajarin itu ada penyinaran matahari, ada suhu, ada cuaca gitu. Ya, benar. One clap to Vero. Tadi Grace udah belum di one clap ya? One clap to Grace. Bener kayak? Bener kayak? Iya, one clap to Grace. Bukan tekanan udara dan angin. Iya, dia salah. Aku tadi sebut apa? Salah ya? Dia bilangnya dia bilangnya penyinaran matahari, suhu, cuaca dan iklim. Oh, ya paham. Ibu juga nggak fokus jadinya. Oh, berarti tadi nggak sebutin ya? Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tetap one clap aja. Nah, sekarang ibu akan melanjutkan ya penjelasan ibu. Nah, tapi ini lebih ke pengaruh ini aktivitas manusia terhadap cuaca dan iklim. Nah, kalian tahu nggak sih apa kira-kira aktivitas manusia yang mempengaruhi cuaca dan iklim yang berlangsung di Tuhan? Misal contohnya Contohnya, pada saat petani membakar hasil apa sih, kayak membakar hasil panennya mengakibatkan banyak asap yang akan mempengaruhi ke atas jadi awan. Yang misalnya dia tadi yang katanya pengaruhnya kan ada awan Bu. oh iya awan. Oke, one clap. Dan ada nggak yang lain? Lagi. Oke, kayak tadi ibu contoh ini visualisasi kincir. Oh iya, itu untuk apa? Itu menjadi listrik buat masyarakat. Iya benar. One clap aja. Grace mungkin ada misalnya yang lain, contoh lain? Oh, misalnya yang diperoleh dari unsur-unsur cuaca dan iklim yang bermanfaat untuk manusia nih, apalagi? Masih banyak loh. Matahari kayak itu kayak berguna. Berguna untuk pakaian. iya, menjaga pakaian. Ada lagi nggak? Vero mungkin? Apa? Matahari itu sinar matahari? Untuk diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Iya. Ada lagi nggak? Matahari untuk kesehatan tulang. Oh iya, kesehatan tulang. Ada lagi? Iya, jawaban kalian benar semua ya, one clap dekat. Nah, oke. Setelah pengaruh, nah ibu mau menyampaikan sedikit kayak apa ya membuat mindset kita kan tadi tujuan belajar kita yang ketiga apa? Bagaimana kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan melalui ciptaannya yang termasuk unsur cuaca. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa sebenarnya unsur cuaca dan iklim ini tidak terlepas dari peran Allah juga kan dalam kehidupan kita gitu. Nah, mungkin cara kalian mensyukuri bagaimana? Lebih ke praktiknya apa ya? Menjaga Yang sudah diciptakannya, tidak merusak alam. tidak merusak alam. Oke. Berarti menjaganya itu dalam bentuk tidak merusak alam ya. Nih kan ada alasan yang lain yang berhubungan dengan lebih ke gimana sih penjelasannya kayak cara kita mensyukuri itu ya. Nah kan kita tahu bahwa Allah itu menopang penciptaannya, termasuk ya ini hal-hal yang tidak bisa kita gambarkan dengan secara fisik, tapi
bisa kita sadari, oh ini ada kehadirannya ada di. Dengan cara kita bersyukur itu adalah dengan kita tidak menggunakan suatu hal yang tidak alami gitu. Asap kendaraan bermotor, mungkin kalian yang sering bepergian dengan menggunakan kendaraan bermotor, sebenarnya boleh, cuma mungkin kalau untuk yang jarak dekat kita bisa berjalan kaki juga kan, jadi kayak ada pilihan lain juga. Jadi tergantung kita bagaimana kita meminimalisir cara kita meminimalisir bagaimana menjaga lingkungan sekitar kita. Kita pertemuan 5 itu disuruh mengumpulkan clipping. Kalian pernah mendengar kata clipping nggak? Pernah? Bentuk clipping kayak apa? Nah, jadi ibu mau jelasin ke kalian rubriknya, ibu deskripsikan ya. Itu tentang yang ibu sebutkan tadi, pengaruh unsur cuaca terhadap aktivitas manusia. Yang seperti kalian sebut tadi kan, kayak kincir angin yang berfungsi untuk ini, itu segala macam. Nah, yang ibu nilai itu nanti tentang kreativitas, topik, sistematika penulisan, dan pembahasan. Nah, kreativitas ini kalian harus menyajikannya dengan menarik, misalnya dengan menggunakan barang-barang bekas. Nah, itu pasti akan mendapatkan nilai plus, maksudnya poin plus sendiri, karena mengacu pada rubrik ini skornya itu 5, dan skor yang paling rendah itu adalah 1. Dan kemudian yang kedua adalah topiknya itu menarik, yang mudah dipahami, yang tadi seperti yang udah bilang ya. Kemudian yang ketiga sistematika penulisan. Sistematika penulisannya ibu mau kalian menghadirkan, ini kan saya clipping nih, kalian menghadirkan suatu hal yang sistematis gitu, misalnya ini cover, terus halaman keduanya itu judulnya apa, terus misalnya kalian di sini bisa disertai gambar atau apa gitu penjelasannya gitu, jadi bisa lengkap, sistematis juga. Kemudian yang terakhir itu adalah membahasakan. Jadi ibu mau sumber informasi yang kalian dapat itu tidak hanya sekedar iya aku tahu kok kincir angin itu gunanya untuk listrik misalnya gitu, tapi kalian nggak tahu itu sumbernya dari mana gitu, harus jelas. Jadi kayak kalian mengutip dari mana gitu, misalnya kayak dari berita atau mungkin dari jurnal-jurnal. Kalian bisa mungkin minta bantuan ke teman-teman yang lain kalau mungkin kalian belum menguasai hal itu ya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini kalian ada yang mau menyampaikan kesimpulan nggak? Ibu minta satu orang aja deh, volunteer, sukarela aja. Saya Bu, Ya, Henry. materi kita hari ini kan mempelajari tentang cuaca dan iklim, yang dimana cuaca itu adalah dipengaruhi dalam dalam tempat yang sempit dan waktu yang dan waktu yang singkat. Nah, begitu juga sebaliknya. Sedangkan iklim adalah dipengaruhi oleh waktu yang luas dan dipengaruhi dengan lama ya, dengan waktu yang lama gitu. Nah, jadi dia itu ada 7, tapi yang mempengaruhinya itu ada 7, tapi yang kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama penyinaran matahari, ada suhu, ada tekanan udara, dan satu lagi ada angin. Gitu Bu. Terima kasih. Mantap untuk Andriani. Makasih ya untuk pembelajaran hari ini. Kalian udah antusias juga mengikuti pembelajaran ini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan penjelasan berikutnya dari ketiga unsur cuaca dan iklim. Nah, sekarang ibu mau minta satu orang untuk berdoa. Ibu minta apa ya? Vero aja lah. Ya kan? Sebelum kita menutup kelas ini, mari kita berdoa.